Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, sedekah adalah merupakan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali anjuran untuk bersedekah dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan akan keutamaan dan keistimewaan sedekah. Adapun dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma, dari apa-apa, razaqnakum, yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau undurkan ajalku sampai waktu yang sebentar saja, fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan supaya aku termasuk orang-orang yang saleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang meninggal berangan-angan ingin supaya umurnya itu sedikit diundurkan supaya bisa bersedekah. Karena memang di akal Islam, sedekah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta, maka Allah pasti menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang menginfakkan hartanya pasti diganti oleh Allah, pasti. Makanya tidak ada orang yang berinfak itu miskin gara-gara infak. Ini dia Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya. Dalam hadis yang sahih, Umar bin Khattab berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun membawa separuh hartanya. Umar sudah berniat ingin mengalahkan siapa? Abu Bakar. Dibawa separuh hartanya, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Umar yakin hari ini Abu Bakar kalah sama Umar. Tak lama kemudian Abu Bakar datang, lalu ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Tapi apakah ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya itu Abu Bakar jadi jatuh miskin? Tidak. Iya, justru semakin diberikan oleh Allah keberkahan demi keberkahan. Makanya memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah janji Allah bahwa orang yang berinfak itu pasti diganti di dunia dan di akhirat.
Di dunia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat sudah pasti. Jadi Allah sudah berjanji untuk mengganti harta orang yang berinfak di dunia dan di akhirat. Di dunia pasti Allah ganti. Di akhirat apalagi? Harta yang kita infakkan itulah yang menjadi harta kita di dunia dan akhirat. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam," berkata anak Adam, "Mali, mali, hartaku, hartaku." Padahal kata Rasulullah, hakikat harta dia itu yang sudah dia makan, atau yang sudah dia pakai, atau yang sudah dia infakkan. Ya, harta kita yang sebenarnya itu adalah yang sudah kita infakkan. Adapun harta yang kita tidak infakkan, yang belum kita pakai, belum tentu jadi milik kita. Makanya di zaman dahulu ada seorang ulama salaf sangat dermawan sekali. Sampai-sampai ada yang menegur, "Engkau ini dermawan sekali," kata ulama salaf ini. "Justru saya ini bakhil." Loh, kenapa? Saya ingin harta ini saya bawa sampai akhirat. Maka kalau kita ingin harta kita itu kita bawa sampai akhirat, caranya cuma satu, Pak, infak. Adapun kalau harta itu kita simpan, nggak pernah diinfakkan, nggak mau sama sekali kita infakkan, itu belum tentu jadi harta kita. Bahkan harta itu bakal diwariskan, atau mungkin digondol maling, atau mungkin dibakar api, atau yang lainnya, Allah a'lam. Bahkan tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Memuji orang-orang yang berinfak siang dan malam. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah, walahum ajruhum 'inda rabbihim, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan siang dengan secara rahasia maupun terang-terangan, bagi mereka pahalanya di sisi Rabb mereka. Dan kelak pada hari kiamat mereka tidak akan ketakutan, tidak pula mereka kesedihan. Allah menyebutkan bahwa orang yang suka berinfak itu di hari kiamat tidak akan ketakutan. Pada hari itu manusia ketakutan, karena di hari itu mereka akan melihat api neraka. Ternyata orang-orang yang suka berinfak, Allah menyebutkan mereka tidak akan ketakutan pada hari kiamat. Mereka pun tidak bersedih hati. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu butir gandum, kemudian menumbuhkan tanaman yang ada 7 batang. Setiap batangnya ada 100 butir. Berarti Allah lipat gandakan berapa kali lipat itu? 700 kali lipat. Luar biasa saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang diklaim Muslim dan yang lainnya. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Ya ibna Adam, unfiq alaih." Hai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak untukmu. Artinya kalau kita berinfak, Allah akan berinfak buat kita. Kalau ganti, makanya nggak usah khawatir.
Sebanyak apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti diganti sama Allah. Walaupun tentunya ganti yang terbaik itu di akhirat, bukan di dunia. Ya, ganti yang terbaik di akhirat. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu qala intahitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Aku sampai kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Falamma ra'ani, ketika Rasulullah melihat aku, kata Abu Dzar, maka Rasulullah bersabda, humul akhsarun wa rabbil Ka'bah. Mereka itu yang paling merugi demi Rabbnya Ka'bah. Qala fajitu hatta jalastu falam atqar ankum. Kata Abu Dzar, lalu aku datang kepada Rasulullah sehingga aku pun ikut duduk dan aku tidak memungkinkan untuk berdiri. Faqultu, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi man hum. Wahai Rasulullah, tebusanmu ayah dan ibu. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang paling merugi itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, humul aktsaruna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha min baini yadihi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa qalilum ma hum. Orang yang paling merugi itu yang paling banyak hartanya, kecuali orang yang menginfakkan hartanya ke depannya, ke belakangnya, ke kanannya, ke kirinya, dan jumlah mereka sedikit sekali. Ternyata orang yang paling merugi itu orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling merugi itu orang yang paling banyak hartanya. Kecuali kata Rasulullah kalau hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Nah, saudaraku sekalian, antum-antum yang bercita-cita pengen jadi orang kaya, mikir-mikir. Boleh nggak kita menghayal pengen jadi orang kaya? Boleh. Tapi dengan niat ingin berinfak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda, "Wa hadithukum haditsan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasul. Siapa yang pertama? Rajulun ruziqa ilman wa malan. Orang yang diberikan rezeki ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi bi ilmihi wa yasil bihi rahimah. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahim, wa ya'rif min mali haqqah, dan dia tahu hak hartanya, dia infakkan. Kata Rasulullah apa? Bahwa bi afdalil manazil, ini orang yang paling tinggi derajat. Orang yang paling tinggi derajatnya orang yang dikasihi oleh Allah 2, Pak, ilmu dan harta. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahim, dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah. Yang kedua, rajulun ruziqa ilman wa lam yurzaq mala. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Ilmunya banyak tapi miskin kere. Wa huwa shadiqun niyah, kata Rasulullah, tapi dia niatnya benar. Niatnya apa? Benar. Dia berkata, "Lau kana li malan misla fulan." Kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, "Fahuma biniyatihi." Ya, maka dengan niatnya tersebut dia sama pahalanya dengan orang kaya. Karena niat. Makanya antum pengen jadi orang kaya nggak?
Hah? Tergantung niatnya apa. Kalau antum pengen jadi orang kaya, niatnya saya bisa jalan-jalan ke sana kemari maksiat, hati-hati. Makanya Rasulullah menyebutkan tingkatan yang ketiga. Siapa yang ketiga? Abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah apa? Ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahim dan dia hamburkan hartanya di jalan setan. Kata Rasulullah, "Fahuwa bi akhbathil manazil." Ini orang yang paling buruk, ya. Tempatnya. Ya. Yang keempat siapa? Orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan oleh Allah ilmu. Udah miskin, nggak sholat. Udah miskin, nggak punya ilmu. Sudah gitu kata Rasulullah, niatnya buruk. Kalau saya punya harta, saya mau maksiat kayak dia. Maka kata Rasulullah, dengan niatnya tersebut dengan orang kaya yang buruk tersebut sama. Nah ini akhi, ya. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang paling merugi di hari kiamat itu orang kaya. Kecuali kalau orang kaya itu apa? Berinfak. Dia memberikan hartanya ke depannya, ke belakangnya, ke kanannya, ke kirinya. Artinya dia betul-betul dia perhatikan tuh orang-orang susah itu dia betul-betul perhatikan. Iya. Maka kalau antum kaya raya tapi rajin berinfak, ini susah Pak. Susah disainginya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang fakir miskin datang ke Rasulullah. Apa kata orang-orang fakir miskin? Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali, hai Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta, bisa berinfak. Dalam satu ayat yang lain, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, kami nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan amalan yang kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar pahala orang-orang kaya itu? Mau ya Rasulullah, apa itu? Ucapkan setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan mengejar orang-orang kaya. Akhirnya sama orang miskin diamalin. Yang sembunyi-sembunyi biar orang kaya nggak tahu. Rupanya Pak, orang kaya tahu. Diamalkan sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya bisa tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, "Fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Nyaingin orang kaya yang bertakwa ini susah. Kalau bertakwa. Cuma masalahnya banyak orang kaya nggak bertakwa. Banyak orang semakin banyak duit itu semakin apa? Ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, kalau antum jadi orang kaya jangan sampai begitu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, ceritanya Rasulullah selesai sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah langsung tergesa-gesa melangkahi orang-orang untuk pulang ke rumahnya. Sehingga para sahabat merasa heran, ada apa ini? Kok Rasulullah SAW habis sholat biasanya zikir, ini langsung tergopoh-gopoh. Lalu beliau keluarlah dari rumahnya,
membawa sepotong emas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma yasurruni annali uhudan dhahaban ta'ti alayya thalitha wa indi minhu dinar ila dinar arsudu lidain." Aku tidak suka kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, lewat 3 hari masih tersisa, kecuali dinar yang aku sediakan untuk bayar utang. Ternyata Rasulullah SAW, Pak, gak suka masih punya uang banyak dan ternyata belum diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, wa kana al-ata was sadaqah ahabbu syai'in ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Memberi itu, ya, berinfak itu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'dham min sururi akhidh bima ya'khudhu. Kegembiraan Rasulullah ketika berinfak melebihi kegembiraan orang yang dapat duit. Ya. Wa kana ajwadan nas bil khair, dan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Yaminuhu karrihil mursalah, tangan kanannya bagaikan angin yang bersepoi, saking dermawanannya. Wa kana idza arada lahu muhtaj atharahu ala nafsi, dan Rasulullah SAW kalau ada orang yang butuh dan minta kepada beliau lebih mendahulukan dia daripada dirinya sendiri. Kita mah susah, Pak, nyaingin Rasulullah, nggak bisa. Rasulullah pernah punya baju satu-satunya. Ketika Rasulullah keluar rumah, ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bajumu bagus sekali. Andaikan itu bisa aku miliki." Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, dibuka bajunya, dikirim buat dia. Para sahabat ngambek. "Kamu itu gimana? Kamu kan tahu Rasulullah itu bajunya satu-satunya. Kenapa kamu minta?" Dan Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Masya Allah. Baju satu-satunya, ada yang minta, dikasih juga. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya seorang sahabat pun kemudian menghadiahkan baju yang lain untuk Rasulullah SAW. Subhanallah, akhi, Bang, luar biasa, ya. Sifat dermawannya Rasulullah itu luar biasa. Ya. Kalau kita mana bisa kayak gitu, Pak. Kalau Rasulullah, para sahabat, walaupun mereka sedang susah, tetap saja berinfak. Banyak di antara kita berinfaknya itu pas senang doang. Banyak di antara kita berinfaknya itu pas punya duit lebih doang. Kalau para sahabat saat susah pun tetap berinfak, ini yang susah. Makanya Allah memuji mereka dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah, muhajirin. Dan mereka lebih mendahulukan muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka kekurangan. Walaupun mereka kekurangan. Itu jiwa orang Ansor, Pak. Dermawannya luar biasa, Pak. Kita nggak bisa kayak mereka. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, "Ada nggak makanan malam ini untuk menjamu tamu kita?" Kata istri-istrinya, "Semuanya nggak ada ya Rasulullah." Masya Allah. Rasulullah SAW hidupnya begitu, Pak. Akhirnya Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya, "Ada nggak yang mau menjamu tamuku malam ini?" Abu Talha ngacung, "Aku ya Rasulullah." Dibawa sama Abu Talha sampai di rumah, Abu Talha nanya ke istrinya, "Ada nggak makanan?" Kata istrinya, "Tinggal satu, ini roti, ini juga buat anak kita. Udah kamu masak batu aja."
hibur anak kita itu kasih aja buat tamu kita. Dikasih Pak, sementara Abu Talha istrinya sama anaknya malam itu kelaparan. Ya. Masya Allah. Maka Allah pun turunkan ayat memuji sahabat tersebut. Luar biasa. Ini derajat yang disebut oleh para ulama, derajat itsar. Lebih tinggi dari dermawan. Artinya sangat dermawan. Sulit sekali Pak. Kecuali orang-orang yang sudah kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik. Di antara keistimewaan sedekah akhi, bahwa orang-orang yang bersedekah, bahwa sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sedekah bisa apa? Menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Makanya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak sedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berceramah setelah sholat Id. Rasulullah bersabda kepada para wanita, "Uritun nar, diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Tasaddaqna, wahai para wanita, sedekah kalian." Masya Allah. Kenapa wanita disuruh banyak sedekah? Di sini Rasulullah memberikan alasannya, bahwa ternyata wanita paling banyak masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Yakfurna, mereka kafir. Kafir kepada siapa? Al-ashir, suami. Kafir sama suami. Ternyata Pak, ibu-ibu, kafarat dosa ibu sama suami itu bisa ditebus dengan cara sedekah. Sedekah. Makanya akhi, ya, banyak-banyak sedekah biar lebih banyak lagi dosa yang dihapus oleh sedekah kita. Ya. Di antara keistimewaan sedekah, bahwasanya orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang, kata Rasulullah, yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada di hari itu naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar, Pak, matahari itu didekatkan 1 mil. Antum aja kalau berada di sebuah tempat yang sangat panas, kita berusaha untuk mencari apa? Naungan untuk berteduh. Apalagi di hari kiamat. Dan ternyata kata Rasulullah ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan. Di antaranya yang terakhir apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang berinfak lalu ia sembunyikan infaknya. Sampai-sampai tangan kanan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kata Islam, azani Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, okay, lihatlah bagaimana luar biasa pahala apa? Pembahasan selanjutnya, apa infak yang paling utama? Ketahuilah saudara, kalau kita mau berinfak jangan ngasal. Yang penting saya berinfak, salah lagi.
Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang beramal dengan ilmu, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang beramal dengan tanpa apa? Dengan tanpa ilmu. Sama seperti tukang bas sama kontraktor. Tukang bas itu kerja dari jam 7 sampai jam 5. Paling sehari dikasih berapa? Ya. Sementara dia capek, ngangkat bata, angkat batu, ya, ngaduk semen dan yang lain. Sementara kontraktor cuma nyuruh-nyuruh doang. Ini nih, bener ini. Ini gini, ini. Tapi hasilnya gedean siapa? Kontraktor. Kenapa? Karena tukang bas bekerja dengan tenaga, kontraktor bekerja dengan ilmu. Demikian pula kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Orang yang beramal dengan ilmu, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Maka kalau kita ingin berinfak, jangan niat kita berinfak yang penting saya berinfak, salah. Ya. Jadi gimana nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Bapak sekalian adalah bagaimana supaya nilai infak saya besar di sisi Allah. Walaupun duitnya sedikit, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhi, nilai infak menjadi besar atau kecil itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, keikhlasan dan kehalalan. Apa tadi? Keikhlasan dan kehalalan. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa, hatta tasira mislal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima infaknya, lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Infak sebutir kurma dikembang biakan oleh Allah sampai menjadi sebesar apa? Gunung, karena keikhlasan dan kehalalan. Antum kalau berdagang modalnya 10.000, untungnya 10 juta, mau nggak? Nggak ada Pak, dagang kayak gitu. Modal 10.000, untung 10 juta. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tukang minyak wangi dibacain raja-raja. Ya, oleh sebagian orang kan, ini udah dibacain mantra-mantra apa, udah dibacain sama kiai, sama wali. Jadi harganya berapa? 50 juta. Ada yang mau beli loh Pak. Padahal modalnya cuma 10.000. Tapi caranya nggak halal. Saudaraku sekalian, coba bayangkan, satu butir kurma dikembangbiakan oleh Allah menjadi sebesar gunung. Bayangkan. Untung banyak nggak Pak? Walau kalau dalam ilmu perbisnisan ini untung banyak. Ternyata dalam infak itu sangat bisa loh Pak. Coba kalau antum berinfak dengan sebutir kurma, siapa yang mau terima? Ada nggak orang yang minta-minta antum kasih sebutir kurma, nerima? Kurang ajar loh. Sebutir kurma. Saudara-saudaraku, ini faktor pertama. Faktor yang kedua, yaitu yang membuat pahala besar itu yaitu dilihat dari sisi
perjuangan melawan kekikiran. Perjuangan melawan apa? Kekikiran. Sebagaimana Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya meriwayatkan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat heran, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Kalau ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Apa kata Rasulullah? Bisa. Ya. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak melimpah ruah. Fa akhadha 100.000 lalu diambil 100.000 lalu diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham diinfakkan. Coba kalau antum punya duit di tabungan 10 miliar. Untuk berinfak 10 juta mudah nggak Pak? Merem. Karena duit antum masih 9 miliar, sekian. Masih banyak, kecil. Tapi antum duitnya cuma 100.000 di kantong. Gajian masih lama. Ini mau infak 50.000 mikir apa? Mikir 20 kali lipat. Di sini. Yang Allah lihat itu perjuangannya kok. Ketika kita berjuang melawan kekikiran dan kita berhasil mengalahkannya, itu yang Allah lihat. Jadi yang Allah lihat bukan sebatas kuantitas, tapi yang Allah lihat apa? Kualitas. Fakta Islam azan ya Allah. Ibnu Mas'ud dia pernah bercerita, atau Abu Musa al-Ash'ari sudah pernah mendengar kisah 2 potong roti. Apa itu? Dahulu ada seorang laki-laki sudah beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. 60 tahun beribadah. Tiba-tiba datanglah pelacur menggodanya. Akhirnya dia berzina dengan wanita itu 6 hari lamanya. Setelah 6 hari berzina, si ahli ibadah ini sadar. Lalu karena dia malu, maka dia tinggalkan tempat ibadahnya, pergi. Di perjalanan dia kelaparan, lalu singgahlah di sebuah masjid. Dalam keadaan kelaparan itu, tiba-tiba ada orang yang membawakan roti untuknya. Ketika dia hendak memakan roti, dia melihat di pojok masjid 2 orang yang kelaparan. Lalu dia berkata, pasti 2 orang itu kelaparan seperti aku lapar. Akhirnya dipotongnya roti itu, diberikan kedua orang tersebut sementara dia tidak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, timbang amalan dia 60 tahun dengan zina dia 6 hari. Ternyata lebih berat zina 6 hari. Sekarang timbang zina dia 6 hari dengan 2 potong roti. Ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Maka Allah ampuni dia. Masya Allah. Luar biasa. Azan. Kita sholat isya dulu apa gimana? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan akhi. Tadi
Kita membahas tentang sedekah yang paling utama ya. Bahwa itu dipengaruhi oleh faktor yang kedua tadi apa? Perjuangan dalam melawan kekikiran. Dan ini juga ditujukan oleh sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyus sadaqah a'zam? Sedekah apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, lagi pelit, dan kamu sedang takut kefakiran dan mengharapkan kekayaan. Saat kita sedang pelit dan takut kefakiran, disitulah pelit-pelitnya sedang puncak-puncaknya. Nah, ketika kita lawan, maka disitulah nilai pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau antum sedang tidak pelit, lagi enak berinfak, tidak sama dengan orang yang ketika dia sedang pelit, dia lawan rasa pelitnya tersebut. Ya. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi yaitu faktor manfaat. Semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pahalanya. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedekah jariyah itu sedekah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manfaatnya besar, terus menerus. Apa sedekah jariyah itu contohnya? Membangun masjid. Membangun masjid, pahalanya terus mengalir dan manfaatnya banyak. Contoh lagi, ya, untuk membuat pesantren. Manfaatnya besar, di situ diajarkan ilmu, dicetak para penuntut ilmu, para asatidzah, para ulama. Manfaatnya besar untuk umat. Contoh lagi, menggalikan sumur, kemudian airnya kita sedekahkan. Untuk banyak orang mengambil, misalnya di suatu kampung, misalnya sedang kekeringan, kita galikan sumur. Itu berapa banyak orang mengambil air dari sumur tersebut, terus pahalanya mengalir. Subhanallah, Islam azani Allah. Faktor yang keberapa? Faktor yang keempat, yaitu faktor waktu. Berinfak di waktu yang sangat utama, besar pahala. Maka berinfak di bulan Ramadan tidak bisa disamakan dengan berinfak di bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW di bulan Ramadan, Pak, intensitas sedekahnya meningkat. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Lihat di bulan Ramadan semakin kuat. Itu menunjukkan bahwa berinfak di bulan Ramadan itu besar pahala Allah Subhanahu. Ya, ini faktor waktu. Jadi kita coba cari waktu yang paling. Yang ke berapa? Yang kelima, yaitu faktor hukum. Faktor hukum. Maksudnya hukum gimana? Infak yang wajib lebih besar pahalanya daripada infak yang sunnah. Makanya antum berinfak buat anak istri lebih besar daripada berinfak buat orang lain.
Kenapa? Karena infak buat anak istri wajib tidak, Pak? Rasulullah bersabda, dinar anfaqtahu fisabilillah, dinar anfaqtahu lil fuqara wal masakin, dinar anfaqtahu li ahlika a'zamuha ajran dinar anfaqtahu li ahli. Rasulullah, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan dinar yang kamu infakkan untuk istrimu yang paling besar pahalanya di sisi Allah, dinar yang kamu infakkan buat istrimu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Demikian pula kekerabatan. Semakin dekat kerabat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dalam hadis dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah, aku punya kelebihan harta. Siapa yang paling berhak aku infaki? Rasulullah, dirimu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Keluargamu, istri dan anakmu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kerabatmu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Yang lebih dekat lagi. Ya. Makanya berinfak kepada saudara kita, kakak kita, adik kita yang miskin, itu pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala apa? Silatur. Ini. Ya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, perkara-perkara yang harus diwaspadai saat berinfak. Apa saja yang perlu diwaspadai saat berinfak dan setelah berinfak? Yang pertama, mengharapkan pujian manusia. Disebut dermawan, disebut ya hebat berinfak. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan dalam api neraka. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka. Siapa? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Dipanggillah si alim dan qari itu. Lalu Allah berfirman, apa amalmu? Maka dia berkata, ya Allah, aku dahulu di dunia menuntut ilmu. Dan aku membaca Quran karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Dan kamu membaca Quran karena ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang dermawan. Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Al-anfaqta lituqal jawad, kamu dulu berinfak karena ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Maka ia pun diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Ditanya, apa amalmu? Ya Allah, aku berperang sampai aku mati syahid. Karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berperang karena ingin disebut pahlawan. Karena ingin disebut pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Ya, hati-hati. Makanya sebelum berinfak kita harus periksa dulu hati kita. Kalau ternyata kita mau berinfak, ada keinginan dipuji, entah dulu deh, tahan dulu. Perbaiki dulu apa? Hati kita. Ya. Itu yang pertama yang harus diwaspadai
Yang kedua, waspadai berinfak dengan harta yang paling jelek dan paling buruk. Kalau antum berinfak dengan buah, jangan cari-cari yang buruk. Karena dahulu dua anak Adam berinfak. Yang satu Qabil, yang satu Habil. Si Qabil tidak diterima oleh Allah infaknya. Kenapa? Rupanya dia sengaja mengeluarkan yang buruk-buruk. Yang orang saja ngambilnya pasti tidak mau. Yang ketiga, yang harus diwaspadai, jangan mengungkit-ungkit pemberian kita pada orang yang sudah kita infaki. Jadi kalau misalnya antum sudah berinfak sama orang, jangan sekali-kali suatu hari antum mengungkit-ungkit. Misal antum lagi kesal sama dia, antum lagi marah sama dia, lalu antum berkata, saya kan sudah banyak bantu kamu. Nah, maka saat itu pula Pak, infaknya habis batal. Dan ini termasuk dosa besar di mata Allah. Kata Rasulullah salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Yang pertama Rasulullah bersabda apa? Al-Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan amal sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Okay. Jadi yang sudah kita infakkan jangan diungkit. Terkadang seorang ayah mengungkit pemberian kepada anak. Bapak sudah capek cari duit buat kamu. Nah, loh. Saat antum ngomong gitu, habis. Tak tersisa. Seorang suami ngungkit-ngungkit ke pemberiannya kepada istri, habis pahala. Tak tersisa. Makanya hati-hati Pak, mengungkit-ungkit ini bahaya banget. Kemudian yang keberapa? Yang harus dipawadai? Keempat. Jangan sampai tujuan terbesar dalam berinfak pengen diganti di dunia. Saya mau berinfak 1.000, mudah-mudahan diganti sama Allah 700.000. Kan kata Allah dilipat gandakan jadi 700. Jadi kalau 1.000 kali 700 Pak, kata Imam Suyuti, siapa yang beribadah dengan niat 2, karena Allah dan karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan dari niatnya tersebut. Kalau yang paling dominan niatnya karena Allahnya, dapat pahala. Kalau yang paling dominan karena dunianya, dapat dosa. Dan kalau sebanding imbang 50-50, tasaqqa, saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat dosa. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di dalam kehidupan akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Batal amal usaha mereka, sia-sia amal.
Jangan sampai ketika berinfak, Pak, keinginan terbesar kita diganti di mana? Di dunia. Bahaya. Yang kelima yang harus diwaspadai. Jangan sampai sedekah kita menimbulkan ujub, sehingga kita menganggap remeh sedekah orang lain. Antum sedekahnya 1 juta, teman antum sedekahnya 10.000, Allah 10.000. Belum tentu, bisa jadi yang 10.000 lebih besar pahalanya loh, daripada antum yang 1 juta tapi disertai dengan apa? Ujub, meremehkan orang lain. Meremehkan orang yang berinfak sedekah itu termasuk sifat orang munafik. Baca sama antum dalam surat At-Taubah. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Mereka orang-orang munafik itu orang-orang yang meremehkan, meledek orang-orang beriman dalam sedekah. Allah mensifati orang munafik itu suka meledek orang yang bersedekah, menganggap remeh orang yang bersedekah. Tidak bagus. Dan ujub itu sendiri, kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, itu bisa membatalkan amal. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam yang perlu diwaspadai, jangan sampai meminta kembali sedekah yang sudah kita beri. Antum sedekah sama orang, besoknya minta lagi, nggak jadi deh. Kata Rasulullah, al-a'id fi hibati, orang yang meminta kembali pemberiannya, kal-kalb, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ya, satu ayat yang lain, la tarji ya an hibatik, jangan kamu ambil kembali hibah pemberian yang sama kamu sudah berikan ke orang lain. Jangan ya. Gara-gara antum misalnya calonin diri jadi ini, nggak kepilih, ya. Aku nyalonin sih ngebantu masjid, bantu ini, nggak kepilih, dimintain lagi Pak. Ini banyak yang seperti ini. Nah itu demikian. Baik, kita buka tanya jawab. Ya. Saya seorang pelajar. Saya dapat uang dari orang tua saya dan belum berpenghasilan. Apakah jika saya bersedekah, pahala akan saya dapatkan? Iya. Ketika orang tua kamu ngasih, maka uang itu jadi milik kamu. Ketika kamu sedekah, jelas kamu dapat pahala. Ya. Apakah menafkahi kedua orang tua bagian dari sedekah? Ini seutama-utamanya. Ini termasuk bakti pada orang tua. Ya, ini pahalanya besar, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak dan istri tercukupi kebutuhannya, apakah memberi kepada orang tua dan mertua disebut juga berinfak? Oh jelas. Ya. Mana dahuluin mertua atau orang tua? Ya orang tua tuh. Orang tua dulu, baru mertua. Jangan antum gara-gara istri orang tua dicuekin, mertuanya diperhatiin. Karena sebagian istri itu ngambek kalau suaminya ngasih ke orang tuanya, sementara orang tua istrinya nggak dikasih. Ini nggak berhak istri seperti itu. Kalau memang ternyata orang tua suami sangat butuh, orang suami wajib memperhatikan orang tua. Kalau memang orang tuanya dia tidak butuh, mertuanya butuh, ya udah kasih mertua. Lihat mana yang paling butuh. Iya. Perbuatan apa yang bisa menggugurkan atau menghilangkan pahala sedekah? Sudah sebutin tadi. Bagaimana cara berinfak seorang istri yang tidak bekerja, yang hanya mengharap uang dari suami dengan kehidupan ekonomi yang sederhana?
Ya, kalau suami ngasih duit dan ada kelebihan baru berinfak. Tapi kalau nggak ada kelebihan, hanya buat untuk masak, belanja, ya udah yang penting ada niat. Kan kita sudah sebutkan tadi dunia untuk 4 orang. Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih apa. Tapi niatnya udah benar. Ya. Apakah ada keutamaan infak ke muslim daripada kepada non-muslim? Iya jelas, karena Rasulullah bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka berinfak kepada orang yang bertakwa lebih kita dahulukan. Kenapa? Kalau orang bertakwa dia akan gunakan untuk ketakwaan. Adapun pelaku maksiat biasanya digunakan untuk maksiatnya. Tapi kalau ada orang non-muslim sangat butuh bantuan, tetap kita bantu. Iya. Tetap kita bantu. Nah, itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menerima infak dari orang yang berpenghasilan haram? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang penghasilannya haram kemudian ngasih kita duit atau makanan, boleh diterima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ini pendapat Salman Al-Farisi dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, ada orang yang penghasilannya haram memberi saya makanan, boleh saya terima? Kata Ibnu Mas'ud, makan saja, buat dia dosa. Alasan mereka mengatakan apa? Bahwa pada asalnya uang itu, harta itu hukumnya halal. Yang membuat haram itu transaksinya. Nah, ketika transaksi antara dia dengan kita halal, jadi halal lagi. Dia penghasilannya haram dari hasil bekerja dari yang, lalu dia ngasih ke kita. Nah, antara kita dengan dia hibahnya halal tidak? Halal. Dosanya buat dia. Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik ditolak. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar dikasih makan sama siapa namanya, Mistah kalau saya. Kemudian Abu Bakar setelah selesai makan, Mistah bertanya, kamu tahu tidak makan itu dari mana? Dari mana? Itu dulu saya pernah jadi waktu jahiliyah pernah ngedukun. Nah itu dari situ. Langsung Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulut, dimuntahkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Abu Bakar ini min babil wara'. Dari bab apa? Wara', kehati-hatian. Ya, Allahu a'lam. Saat ini banyak sekali fitnah, terutama fitnah wanita. Sehingga fitnah itu menimpa kami, terutama anak-anak muda. Baik awam ataupun yang sudah ngaji. Kami mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Sehingga kami bertobat atas maksiat yang kami lakukan. Mohon pencerahannya Ustadz, agar kami tidak bergampangan dalam bertaubat yang akhirnya membuat kami maksiat, lalu taubat, lalu maksiat, lalu taubat. Makanya Pak, jangan berani-berani mendekati atau mendatangi tempat-tempat yang udah jelas justru banyak maksiat. Kalau antum sengaja mendatangi tempat-tempat yang udah jelas banyak maksiat, ya pasti antum gak bakal lepas dari apa? Maksiat. Makanya diminimalisir. Untuk mendatangi tempat-tempat maksiat itu diminimalkan. Ya.
Hanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Riwayat Abu Daud. Bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau kamu tinggal di masyarakat yang sudah rusak? Apa kata Abdullah bin Amr? "Mada ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Pegang rumahmu. Apa maksudnya pegang rumahmu? Sering-sering tinggal di, kecuali kalau memang ada kebutuhan ya silakan. Setelah itu nggak usah main-main lagi ke tempat banyak maksiat. Kalau antum tahu di situ banyak maksiat, nggak usah sengaja datang. Cari tempat-tempat yang di situ yang minim lah maksiat. Cari di situ tempat-tempat yang itu antum bisa menjaga keimanan, ketakwaan. Cari. Itu diantara cara yang bisa antum lakukan. Karena memang Rasulullah memerintahkan kita untuk lari dari fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan Rasul bersabda, "Yushik an yakuna khairu malin muslim ghanam yatba'u biha sya'fal jibal yafiru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim nanti itu kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Lari membawa agamanya dari apa? Fitnah. Penting sekali. Ya. Bagaimana membersihkan harta kita yang tercampur dengan yang haram? Antum tentukan mana yang haram, mana yang halal. Yang haram antum keluarkan. Ya. Antum keluarkan. Apakah boleh disedekahkan? Boleh, tapi antum nggak dapat pahala. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Ya. Mana yang lebih utama? Sedekah atau bayar utang? Ya jelas bayar utang lah. Bayar utang tuh wajib, Mas. Kecuali kalau memang bayar utang antum nyicil. Misalnya antum beli sesuatu nyicil. Dan sudah kesepakatan untuk dibayar secara berangsur. Nah pada waktu itu nggak apa-apa antum sedekah. Berinfak. Ya. Mana yang lebih baik? Berinfak sekali besar, sekali tapi besar, dengan berinfak sering tapi sedikit. Kalau sering itu lebih baik. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat setiap paginya turun, 2 malaikat. Yang satu berdoa, "Ya Allah, gantikan orang yang berinfak hartanya." Yang satu berdoa, "Ya Allah, binasakan orang yang yang bakhil." Kalau bisa setiap hari infak. Kalau kita dimintai sumbangan untuk acara yang tidak sesuai syariat, jangan. Karena Allah berfirman, "Wala ta'awanu," jangan kamu tolong-menolong dalam dosa. Ketika ingin sedekah, tiba-tiba takut di akhir bulan nggak punya uang. Allah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Mau berinfak ditakut-takutin sama setan. Nanti. Tawakal, bismillah, saya infakkan. Insya Allah. Ya, Allah pasti ganti. Nggak usah khawatir. Ya. Bagaimana sebaiknya mengatur pengeluaran antara sedekah dengan menafkahi anak dan istri? Nah, sudah kita sebutkan.
anak dan istri harus kita dahulukan karena itu infak yang wajib. Kalau antum punya gaji cuma cukup buat infak anak istri doang sebulan, ya udah, antum sudah berinfak. Jadi antum jangan mengira infak itu cuma yang sunnah aja. Kalau antum melaksanakan yang wajib dan ternyata setelah melaksanakan yang wajib tidak tersisa untuk yang sunnah, sudah, antum sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dengan hati yang berat tapi tetap dilawan. Sudah disebutkan dari pembahasannya. Itu bagus, ya, pahalanya besar. Apa ada contoh dari salaf kunut nazilah gara-gara virus corona? Saya belum dapat riwayatnya. Ya Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in. Karena di zaman sahabat dulu pernah, di zaman Umar ya, wabah penyakit taun di Syam. Dan yang wafat lebih dari 25.000 orang. Dan saya belum mendapatkan satupun sahabat yang kunut nazilah saat. Ya. Ini butuh contoh dari salaf. Karena masalahnya wabah pernah terjadi di zaman salafus saleh. Ya. Bolehkah tawasul melalui amalan sedekah? Boleh. Ini termasuk yang diizinkan. Ya. Dan itu tidak mengurangi pahala insya Allah. Para ulama semua sepakat bahwa tawasul dengan amalan soleh termasuk tawasul yang disyariatkan. Bisakah bersedekah kepada makhluk hidup lain seperti binatang? Kan hadisnya masyhur tentang kisah pelacur yang memberikan minum kepada apa? Anjing. Ya. Sehingga Allah maafkan dan ampuni dosanya. Ini masjid jadi taman kanak-kanak, Pak. Ya, diharapkannya ibu-ibu, Pak, supaya anak-anaknya diajarin. Saya ingin bertanya tadi Ustadz, sebutkan faktor yang membuat pahala besar adalah sedekah kepada anak dan istri, pahalanya lebih besar. Terus bagaimana dengan kisah sahabat Rasulullah yang membiarkan anak dan istrinya kelaparan demi menjamu tamu dari Rasulullah SAW? Ini pengecualian, Pak. Kenapa saya katakan kecualian? Karena Rasulullah SAW menawarkan dan bertanya kepada para sahabat dengan menjanjikan pahala yang besar. Yang kedua, Abu Talhah, ya, cuma malam itu aja kelaparannya. Besoknya Abu Talhah cari nafkah lagi, nggak masalah. Ya. Yang tidak boleh itu antum rajin sedekah sunnah, anak istri apa? Kesusahan. Ya. Itu tidak bertabrakan. Karena Rasulullah yang mengatakan dinar yang kamu infakkan kepada istrimu lebih utama daripada dinar yang kamu infakkan kepada apa? Menjamu tamu hukumnya apa? Wajib tidak? Wajib. Sekarang bertemu dua kewajiban, menjamu tamu sama memberi makan anak istri. Sehingga masuk tidak dalam kaidah tadi? Nggak masuk. Karena masalahnya ini bertemu dua kewajiban, yang satu lebih wajib daripada yang lain. Bagaimana hukumnya mengupload hasil dokumentasi program sedekah yang di mana terdapat foto akhwat, tetapi mata disensor?
Apa sebaiknya dihindari? Sebaiknya sih dihindari. Ya, sebaiknya apa? Dihindari. Semaksimal mungkin kalau bisa. Kalau bisa sih dicoret aja. Atau ditutupi pakai apa? Ya. Karena perempuan tuh Pak datang dengan 4, pergi dengan 8. Ya. Bagaimana jika orang tua mengungkit-ungkit kebaikan di masa lalu dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran? Emang begitu ya cara memberikan pelajaran? Apa enggak ada cara lain? Ya akhi, memberi pelajaran itu harus sesuai dengan sunnah. Adapun memberi pelajaran dengan cara mengungkit kebaikan, ini sama saja membatalkan amal sendiri. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ coba? Itu namanya mengajarkan anak untuk mengungkit pemberian. Apa enggak ada cara yang lain? Ya, masih banyak kok cara yang lain. Jika kita mendapatkan rezeki dari Allah, bolehkah kita mengatakan kalau rezeki itu merupakan hasil atau timbal balik dari sedekah yang kita infakkan? Bisa jadi. Tapi antum jangan sampai kemudian jadi berubah niat gara-gara. Ya. Jadi tambah semangat infaknya gara-gara diganti di dunia. Ini mempengaruhi niat antum jadinya. Senyum adalah sedekah yang paling mudah. Apakah sama ganjarannya sedekah senyum dengan sedekah harta? Tidak sama. Kenapa? Karena manusia itu ada kecenderungan cinta kepada harta. Cinta kepada apa? Makanya Rasulullah mengatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu bukti akan keimanan. Ketika kita cinta kepada harta lalu kita infak, itu menunjukkan bukti keimanan kita. Sedangkan senyum tidak melawan sama sekali rasa pelit. Tinggal senyum aja. Ya. Apa ganjarannya sedekah dengan senyum? Tergantung senyum sama siapa. Kalau senyum-senyum sama akhwat, dosa. Tapi kalau senyum sama ikhwan, ini dianjurkan. Ya. Rasulullah SAW yahrumu 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib. Haram atas api neraka setiap orang yang tawadu, lembut, mudah dalam bergaul, dan dekat dengan manusia. Sekarang kalau antum nggak pernah senyum, cemberut, orang gimana akan dekat dengan manusia? Pasti orang akan jauh. Tapi kalau antum selalu senyum, ketemu, Masya Allah, menyenangkan. Ya. Kisah baju terakhir Rasul dan sepotong roti, tetapi infak utama adalah untuk diri sendiri, keluarga, kerabat dekat. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Sudah saya sebutkan tidak bertabrakan. Ya. Kenapa? Karena mereka yang Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW, ya,
mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, itu menunjukkan akan kedermawanan yang luar biasa. Walaupun memang untuk diri sendiri, tapi Rasulullah mampu kok. Untuk diri sendiri Rasulullah mampu. Tapi ketika beliau lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, itu termasuk kedermawanan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hukum harta yang didapat dari jual beli hewan kadal? Kadal haram. Karena kadal itu termasuk binatang buas dan binatang darat. Beda dengan buaya, buaya ikhtilaf para ulama. Jumhur mengatakan haram. Imam Malik mengatakan halal. Kalau dob itu bukan binatang buas. Dob itu dia sejenis pemakan tumbuh-tumbuhan dan serangga-serangga. Dia tidak punya taring seperti halnya binatang buas. Sehingga dob itu tidak bisa disamakan dengan kadal. Kalau kadal dia binatang buas kan? Kadal binatang buas apa? Biawak itu ya. Kalau biawak ya. Nah, kadal kalau kadal bukan binatang buas boleh nggak? Kalau kadal bukan binatang buas maka boleh. Karena pada asalnya hewan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.